Ini adalah tutorial cara instalasi RO dispenser dan termasuk juga RO undersink pada umumnya. Langkah pertama, kita akan menghubungkan saluran selang yang menuju mesin RO dari sumber utama air dari keran. Kerannya kita buka, lalu kita tambahkan konektor keran RO. Kemudian kerannya kita pasang kembali sehingga keran dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan keran sumber air untuk RO dikonekkan ke dari sisi konektor keran ini, konektor keran RO ini menuju ke mesin RO bagian inlet yang berada di sebelah kanan. Sedangkan yang selang sebelah paling depan adalah outlet, di mana itu adalah air pembuangan hasil ketika RO sedang berproses. Sebelum mesin RO ini kita gunakan, perlu dilakukan langkah pengurasan filter tahap demi tahap supaya air yang akan masuk ke dalam tangki RO sudah tidak kotor lagi. Tahap yang akan kita kuras adalah yang pertama karbon, ya, kemudian membran, yang ketiga adalah poskarbon. Untuk membuka selang dari filternya, kita pertama tekan dulu kancing filternya, tekan pakai kuku dan sambil ditahan, selang dicabut perlahan. Nah, ini air pertamanya, karena ini karbon biasanya hitam. Lama pengurasan lebih kurang 1-2 menit sampai tampak air sudah jernih. Tahap kedua, kita akan menguras membran. Jadi bagian air hasil membran, yaitu lubangnya ada di tengah, kita cabut, kita ganti dengan selang pengurasan. Biasanya air pertama pengurasan berbusa, dan sambil nanti kita akan ukur apakah sudah bening dan dengan TDS apakah sudah mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, ini air pertamanya berbusa dan belum jernih. Nah, ini tampaknya sudah bening ya. Sekarang kita ukur TDS-nya. Apakah RO ini bisa mereject zat padat terlarut di dalam air hingga 5-10, tersisa 10%. 8. Ya, ini tampak 8. Coba ya, ini 8 TDS-nya. Ya, kita akan bandingkan dengan air baku. Berapakah TDS-nya? TDS artinya total dissolved solid. Mengukur zat padat yang terkandung di dalam air, baik itu besi, mangan, kapur, dan sebagainya. TDS bahan air baku 139 atau 140. Nah, tadi hasilnya 8. Ini artinya kalau air bakunya 140 TDS sedangkan hasilnya 8, itu sekitar 6% ya. Ya. Di bawah 10% atau maksimum 10% itu sudah baik untuk dikonsumsi dan siap untuk dikonsumsi. Artinya
betul-betul membran ini mampu merejeksi total dissolved solid pada yang terdapat di dalam air maksimum bisa sampai 90 atau 97%. Ini adalah tahap ketiga yang kita akan kuras adalah post karbon, ya, di mana air yang dari membran, air hasil yang dari membran, yang dari lubang tengah, dia akan diteruskan kepada post karbon. Lantas post karbon akan mengirim air hasil ke tangki di dalam mesin ini. Sekarang kita tahap pengurasan post karbon. Post karbon dikuras harus dari air yang sudah steril, keluar dari RO membran, bukan dari air pump. Nah, ini kita pengurasan karbon, biasa air pertamanya juga hitam. Kita kuras sampai bersih supaya tangki tetap bersih. Ini post karbon sedang kita kuras. Ini adalah air pertamanya hitam, kita kuras sampai bersih, sampai airnya jernih, kemudian baru siap kita minum. Nah, di belakang mesin terdapat dua tombol warna hijau dan merah. Merah untuk proses pemanasan, membuat air panas, dan hijau untuk proses pendinginan. Ketika kita on-kan, maka hot, tombol merah di-on-kan, hot akan menyala, yang biru adalah cool. Ketika mencapai suhu kurang lebih 90 derajat atau 95 derajat, hot akan berhenti dan off. Begitu juga cool sekitar pada suhu 6 derajat, lebih kurang seperti itu. Nah, untuk pengambilan airnya, air fresh dan dingin dari sebelah kanan, cukup mendorong. Ya, sedangkan air panas ada children lock-nya. Ya, kita dorong dulu, air belum keluar, children lock-nya kita pencet. Ya, demikianlah tutorial untuk pemasangan dan penggunaan RO dispenser. Terima kasih.